Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul Firdaus. Saya dari Fakultas FPIK, jurusan olahraga dengan NIM 240681240053. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang etika bermedia digital. Apa itu etika bermedia digital? Etika bermedia digital adalah seperangkat nilai, norma, dan aturan moral yang mengatur perilaku seseorang ketika menggunakan media digital seperti internet, media sosial, aplikasi pesan, maupun platform daring lainnya. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo tahun 2021, etika digital mencakup kemampuan untuk memahami, menilai, dan menerapkan prinsip-prinsip moral dalam interaksi di dunia maya, agar tercipta lingkungan digital yang aman, beradab, dan bertanggung jawab. Dan yang kedua, ada tujuan etika bermedia digital. Yang pertama, mencegah penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, menumbuhkan sikap saling menghormati di ruang digital. Yang ketiga, menjaga keamanan dan privasi diri maupun orang lain. Yang keempat, menciptakan budaya digital yang positif dan produktif. Yang terakhir, membentuk karakter pengguna digital yang bertanggung jawab. Dan ada juga prinsip-prinsip etika bermedia digital. Beberapa prinsip utama yang harus diterapkan saat menggunakan media digital antara lain, yang pertama ada kejujuran atau honesty. Digunakan identitas asli dan hindari penyebaran berita palsu atau hoax. Yang kedua ada tanggung jawab, responsibility. Itu bertanggung jawab atas setiap konten yang diunggah. Yang ketiga ada keadilan, fairness. Menghargai hak cipta dan tidak melakukan plagiarisme. Yang keempat ada kebijakan, respect, dan empati. Menghormati orang lain, tidak melakukan ujaran kebencian. Yang terakhir ada kebijaksanaan atau wisdom. Menggunakan media digital secara bijak sesuai dengan nilai sosial, agama, dan budaya. Yang keempat ada bentuk perilaku etis dalam bermedia digital. Yang pertama, tidak menyebarkan berita hoax atau bohong kepada orang lain. Yang kedua ada menghormati privasi orang lain. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang sopan saat berkomentar. Yang keempat, menghindari plagiarisme dan mencantumkan sumber. Yang kelima, menjaga keamanan akun dengan kata sandi yang kuat. Yang terakhir, tidak memposting konten yang menyinggung sara atau pornografi. Dan yang kelima, ada dampak dari pelanggaran etika digital. Yang pertama, menyebarnya ujaran kebencian dan perpecahan sosial. Yang kedua, hilangnya kepercayaan di ruang digital. Yang ketiga, tindakan hukum akibat pelanggaran UU ITE. Yang keempat, ada gangguan kesehatan mental akibat cyberbullying. Dan yang keenam, etika digital menurut perspektif Islam. Dalam Islam, etika bermedia digital termasuk dalam akhlak dalam berkomunikasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11 sampai dengan 12 agar manusia tidak saling mencela atau berburuk sangka. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang ketujuh ada regulasi dan dasar hukum. Beberapa regulasi yang mengatur etika dan perilaku di dunia digital di Indonesia antara lain, yang pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang kedua, ada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Yang terakhir ada Pedoman Etika Digital Nasional menurut Kominfo 2021. Dan dapat disimpulkan dari semua itu, etika bermedia digital adalah tanggung jawab setiap pengguna internet untuk menjaga ruang digital yang sehat, aman, dan beradab.
Dengan menerapkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan empati, masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital secara positif dan produktif tanpa menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.